Dan untuk mengetahui komunikasi terbaru dari keluarga relawan Mercy yang masih bertahan di Gaza, kami telah terhubung pemirsa bersama dengan Bapak Edi Wahyudi selaku orang tua dari Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat siang Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, Pak Edi posisi berarti sekarang di mana Pak? Di Cilengsi, Bogor. Oke, di Cilengsi. Pak Edi, ini kan sebelumnya juga dikatakan bahwa sempat hilang kontak ya, salah satunya putra dari Pak Edi, Fikri, sampai saat ini juga belum bisa dikontak. Tapi sebelumnya kami juga mendapatkan informasi dari pihak Mercy kalau ternyata memang sudah diketahui keberadaannya. Kalau pihak keluarga bagaimana? Apakah sudah dapat kabar Pak Edi? Kita pihak keluarga mulai dari hari Jumat terakhir kami komunikasi sampai saat ini belum mendapatkan kabar secara langsung dari 3 relawan tersebut. Oke. Tapi Pak Edi sudah diberitahukan oleh pihak dari Mercy bahwa kondisi dari Fikri dan juga 2 relawan lainnya ini dalam kondisi di dalam rumah sakit namun baik-baik saja, itu sudah ada informasinya Pak? Benar, alhamdulillah kami mendapatkan informasi dari Mercy bahwa 3 relawan yaitu Fikri Rofiul Haq, Farid dan Zabil dan Reza Aldila alhamdulillah berada baik-baik saja di Rumah Sakit Indonesia. Oke. Pak Edi, kontak terakhir dengan Fikri itu kapan Pak? Dan bicara apa saja Pak? Kita terakhir itu hari Jumat jam 5 pagi. Yang dibicarakan itu biasa pertama menanyakan kabar Fikri Rofiul Haq, kemudian juga menanyakan kabar 2 relawan lainnya. Kemudian kami seperti biasa menanyakan update korban yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina. Demikian. Pak Edi, ini mungkin pertanyaannya, kenapa mengizinkan untuk Fikri menjadi relawan di Gaza, di Palestina, ketika mungkin ada rasa berat begitu ya sebagai seorang ayah melepas anaknya, kepergian anaknya ke wilayah peperangan. Apa alasannya? Iya, memang secara manusiawi kami merasa berat ya untuk memberikan izin kepada anak-anak kami menjadi relawan kemanusiaan di daerah konflik. Tetapi di sisi lain mereka juga menginformasikan bahwa bagaimana kondisi di Rumah Sakit Indonesia begitu kredit. Banyak sekali korban-korban yang dirawat di Rumah Sakit Indonesia, baik yang korban luka-luka yang mencapai hampir 5.000 pada data terakhir 7 November itu, kemudian juga korban yang syahid ya, yang meninggal. Jumlahnya juga banyak sekali, hampir 1.500 gitu. Jadi mereka sendiri melihat kondisi Rumah Sakit Indonesia rasanya berat hati untuk bisa meninggalkan, karena melihat justru Rumah Sakit Indonesia memerlukan uluran tangan dan juga menjadi jembatan bagi rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina, terutama kepada korban-korban. Jadi sekali lagi yang berbicara adalah hati nurani, sehingga mereka tetap stay berada di sana. Demikian. Jadi artinya Pak Edi, ini keinginan pribadi dari Fikri sendiri untuk tetap berada di sana, menjembatani Indonesia dan juga warga Palestina di sana, begitu Pak? Benar sekali. Kalau Pak Edi sendiri pernah menjadi relawan Pak? Iya benar, saya tahun 2011 masuk ke Gaza Palestina, melakukan persiapan pada saat itu awal tahun, dan 1 Mei 2011 kita mulai pembangunan Rumah Sakit Indonesia dengan tahap pertama yaitu 3 lantai, 2 lantai ke atas dan 1 lantai basement. Kemudian 2016 rumah sakit itu beroperasi, dan dalam perjalanannya, dalam pengamatan kami, ternyata begitu banyaknya pasien yang harus melakukan perawatan. Data yang kami dapatkan itu antara 300 sampai 400 pasien yang
menunggu untuk pelayanan kesehatan, sehingga waktunya tidak memadai, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang perlu untuk dilengkapi. Waktu itu yaitu fasilitas terutama ICU ya. Kemudian juga pada 2019 akhirnya MERSI atau Medical Emergency Rescue Committee berinisiasi kembali untuk membangun Rumah Sakit Indonesia tahap kedua. Artinya di situ ada penambahan tempat tidur, daya tampung tempat tidur yang tadinya 110 tempat tidur, pada tahap kedua itu berhasil menjadi 235 tempat tidur. Kemudian lantainya juga menjadi 5 lantai, yaitu 4 lantai ke atas dan 1 lantai ke bawah. Fasilitas tambahan yang ditambah pada saat itu adalah fasilitas endoskopi dan fasilitas ICU dan juga ruang perkantoran untuk perawat dan dokter yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Oke. Pak Edi juga sempat ke Gaza dan juga ikutlah membangun, melihat proses dari Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza. Mungkin harapan terakhir dari orang tua, dari Fikri, sampai saat ini kan belum bisa dikontak secara langsung. Harapan dari Pak Edi dan juga keluarga seperti apa, Pak? Ya, harapan pertama tentunya kita sebagai orang tua berharap anak-anak kami dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tetap kondisi mereka agar tetap menjaga semangat mereka untuk membantu meringankan korban-korban Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina. Di antaranya memang mereka juga harapan kami tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edi sudah berbagi informasi, bergabung bersama kami, berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga Fikri dan juga relawan lainnya ini dapat segera dihubungi dengan selamat, sehat. Dijaga kesehatan juga Pak Edi, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.